Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi terkait dengan jadwal penyusunan dan penilaian SKP tahun 2025. Sebagai dasar dalam penyampaian di video kali ini, saya mengambil aturan dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya Pak Ibu. Yang disebut dengan SKP adalah sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Kemudian di bagian nomor 5-nya sini dijelaskan kembali bahwa ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Nah, agar lebih gamblang di sini akan saya tampilkan di kinerjanya ya Bapak Ibu. Ini periodenya saya sudah buat, ini detail SKP. Yang disebut dengan sasaran kinerja di sini apa Ibu, di bagian detail SKP ini ada sasaran kinerja pegawai. RHK ini menunjukkan bahwa ini adalah rencana kerja dalam 1 tahun dan juga harapan yang nantinya akan dicapai dalam jangka waktu atau dalam periode 1 tahun oleh seorang pegawai. Ini rencana hasil kerjanya, kemudian indikatornya dan juga target dalam 1 tahunnya ini ya Pak Ibu. Cara pengertian sudah bisa kita pahami ya Pak Ibu terkait dengan SKP dengan ekspektasi. Lanjut sebagaimana yang disampaikan saya terkait dengan jadwal penyusunan dan jadwal penilaiannya. Di sini di halaman 65 ya Pak Ibu, di halaman 65 disebutkan di penetapan SKP ini ya, penetapan SKP. Penetapan SKP setiap tahun untuk perencanaan awal paling lambat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun kinerja. Jadi berdasarkan poin ini ya Pak Ibu, untuk tahun 2025 penetapan SKP itu seharusnya sudah disusun atau sudah selesai pada akhir bulan Januari, yaitu tanggal 30 Januari, tanggal 31 Januari ya Pak Ibu. Tanggal 31 Januari berdasarkan Permenpan RB itu seharusnya sudah selesai dalam penyusunan SKP-nya atau penetapan SKP-nya. Seperti ya di sini ya Bapak Ibu. Ini periode penilaiannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Ini harus sudah ditetapkan pada akhir bulan Januari. Selanjutnya untuk penilaiannya, di sini di halaman 14 bab 4 ya Bapak Ibu, penilaian kinerja pegawai. Dalam rangka penilaian kinerja pegawai, pejabat penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja pegawai. Yang mana evaluasi kinerja pegawai yang dimaksud pada ayat 1 adalah dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Selanjutnya di ayat 3 ini, evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas evaluasi kinerja periodik pegawai dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Terkait dengan evaluasi ini, yaitu penilaian dilakukan secara periodik dan juga tahunan ya Bapak Ibu. Kemudian dijelaskan lagi di bagian bawahnya sini ya Bapak Ibu, di pasal 24 ayat 1 bahwa evaluasi kinerja periodik pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ya Bapak Ibu dapat dilaksanakan bulanan atau triwulanan. Ini yang perlu kita pahami bersama juga ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk penyusunan RHK ini atau sasaran kinerja ini adalah disusun secara tahunan ya Bapak Ibu dengan periode 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan yang periodik ini, bulanan atau triwulan itu adalah
periode penilaian ya Bapak Ibu, periode penilaian. Di sini akan saya coba peragakan lagi ya Bapak Ibu untuk yang periode penilaian tersebut. Silahkan Bapak Ibu ke bagian SKP. Kemudian di sini silahkan Bapak Ibu pilih di SKP yang sudah Bapak Ibu susun. Di SKP yang sudah Bapak Ibu susun, di SKP tahun 2025, silahkan Bapak Ibu masuk ke bagian penilaian. Di bagian penilaian ini Bapak Ibu bisa membaca penjelasan di bagian atas ini ya Bapak Ibu. Jika periode penilaian belum tercantum, silahkan klik tombol tambah periode penilaian dan pilih periode yang akan ditambahkan. Ini silahkan Bapak Ibu tambah penilaian. Di sini Bapak Ibu bisa milih ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul periode penilaiannya adalah ada triwulan dan tahunan final. Ini triwulan 1 akan saya coba pilih ya Bapak Ibu. Di sini akan muncul ya Bapak Ibu, periode penilaian triwulan 1 yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Ini yang periode triwulan. Bisa juga nanti Bapak Ibu membuat periode penilaian bulanan. Itu tergantung dari instansi Bapak Ibu semuanya, apakah periode penilaiannya adalah ditetapkan bulanan atau triwulanan, itu silahkan Bapak Ibu mengikuti periode penilaian dari instansi Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak mesti sama ya Bapak Ibu antara instansi satu dengan yang lainnya, bisa jadi periode penilaiannya itu berbeda. Ada yang menggunakan bulanan, ada yang triwulanan, ada juga yang langsung menggunakan periode penilaian tahunan. Itu tergantung dengan kebijakan instansi masing-masing. Nah, di periode penilaian ini Bapak Ibu tidak perlu rekam RHK lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu merekam RHK seperti yang di awal sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membuat RHK di sini, semisal membuat tambah periode sini, Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi di sini. Bisa membuat periode awalnya 1 Januari sampai dengan 31 Maret, itu Bapak Ibu tidak perlu membuat ini lagi. Tapi Bapak Ibu tinggal membuat periode penilaian di bagian SKP atau RHK yang sudah Bapak Ibu susun secara tahunan. Yaitu di bagian tambah periode sini ya Bapak Ibu. Kemudian pilih periodenya. Selanjutnya disinilah ya Bapak Ibu. Di periode penilaian ini Bapak Ibu tinggal mengisikan rencana aksi. Ini SKP-nya belum disetujui ya Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa mengisi rencana aksi. Nah, tidaknya di sini ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu, di rencana aksi ini Bapak Ibu bisa membuat rencana yang akan Bapak Ibu kerjakan selama periode penilaian agar RHK tersebut bisa tercapai. Ini akan saya kembali lagi di sini ya Bapak Ibu di bagian detail SKP. Jadi di sini ini ada contohkan di SKP saya itu ada 8 ya Bapak Ibu. Ini ada 8 RHK. Jadi di periode penilaian tersebut baik itu bulanan maupun triwulanan, Bapak Ibu tidak mesti harus menyusun rencana aksi untuk seluruh RHK. Bapak Ibu silahkan pilih, Bapak Ibu identifikasi RHK mana yang akan Bapak Ibu selesaikan atau Bapak Ibu kerjakan di periode penilaian tersebut. Ini contoh di RHK saya ini terkait dengan LPJ Bendahara ya Bapak Ibu. LPJ Bendahara ini untuk pengerjaannya adalah setiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi untuk periode penilaian triwulan 1, maka di rencana aksi saya tentunya harus saya masukkan 3 laporan ya Bapak Ibu, 3 laporan. Karena terkait dengan LPJ ini, saya susun tiap bulan, yang mana triwulan 1 itu sebanyak 3 bulan, yaitu Januari, Februari, sampai Maret, maka saya harus membuat rencana aksi selama 3 bulan sebanyak 3 laporan LPJ. Berbeda dengan yang tidak saya lakukan setiap bulan ya Bapak Ibu. Ini contohnya ini ya Bapak Ibu. Ini di RHK tambahan, RHK nomor 6 terkait dengan laporan keuangan semester 1, triwulan 3 dan semester 2 atau tahunan.
terkait dengan laporan keuangan semester 1 nanti akan dikerjakan pada bulan Juli ya Bapak Ibu, akan dikerjakan bulan Juli. Sehingga untuk rencana aksi di triwulan 1 itu tidak saya masukkan ya Bapak Ibu, tidak saya masukkan. Namun nanti akan saya masukkan di rencana aksi saat periode penilaian triwulan 3 ya Bapak Ibu, di bulan Juli, Agustus, dan September. Termasuk dengan yang triwulan 3 dan semester 2 ini nanti saya masukkan di periode penilaian selanjutnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, karena ini berdasarkan hasil evaluasi atau pengalaman di tahun 2024, itu banyak rekan-rekan yang membuat rencana aksi itu setiap bulan itu dengan RHK yang sama, sedangkan RHK tersebut itu sudah terselesaikan di awal tahun. Misal seorang guru membuat RPP itu di semester genap awal tahun ya Bapak Ibu, di semester genap, itu sudah disusun. Tapi nanti di periode triwulan selanjutnya itu masih dimasukkan lagi. Nah, itu seharusnya itu sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Jadi untuk rencana aksi itu menyesuaikan dengan periode penilaiannya ya Bapak Ibu. Agar mendapatkan gambaran terkait dengan jadwalnya ya Bapak Ibu. Kalau untuk jadwal penyusunan SKP-nya sudah pasti tadi ya Bapak Ibu, bahwa untuk penetapan pesan kinerja itu adalah akhir Januari tahun 2025. Untuk mengetahui gambaran dari jadwal penilaiannya ya Pak Ibu, silakan Bapak Ibu klik di penilaian sini ya Pak Ibu. Ini contohnya yang triwulan 1 ya Pak Ibu, triwulan 1 jadwalnya penilaiannya adalah tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2025 dengan batas pengisian dan penilaian adalah sampai 30 April 2025. Kemudian untuk yang triwulan 2-nya silakan Bapak Ibu isikan saja ya Bapak Ibu sini untuk triwulan 2 nanti ketika sudah muncul, karena ini belum memasuki triwulan 2 jadi belum tulis sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahuinya silakan Bapak Ibu tambah periode penilaian, nanti akan muncul di bagian sini jadwal periodenya dan juga batas penilaiannya. Jadi demikian ya Pak Ibu sedikit informasi terkait dengan jadwal pengisian RHK atau penetapan RHK dan juga jadwal penilaiannya. Mungkin penjelasan saya bertele-tele ya dan kurang bisa dipahami ya Pak Ibu. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu dibaca saja di Permenpan RB ya Pak Ibu, di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.